Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Astagfirullahaladzim. Dari semuanya yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam hari ini masih diberi kesempatan menikmati udara segar, menikmati malam yang indah. Setelah tadi kita diguyur hujan, mudah-mudahan hujan membawa rahmat, membawa keberkahan bagi kita semuanya. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit pada malam hari ini tentang kemuhammadiyahan. Ya. Muhammadiyah jadi pakai H apa pakai H? Ya, Muhammadiyah apa Muhammadiyah? Nah, tulisannya itu kan pakai H ya, bukan H. Sehingga yang betul itu adalah Muhammadiyah, ya, bukan Muhammadiyah, bukan. Seperti haji itu kan yang benar haji, bukan haji, ya. Pakai H itu kan, H dan jim, haji. Ya. Tapi orang Indonesia biasanya nyebutnya haji. Nah, itu salah kaprah. Maka kita biasakan mengucapkan yang benar ini ya, termasuk ucapan Muhammadiyah. Oke. Muhammadiyah itu apa dan bagaimana ya? Maka kita harus mengenal Muhammadiyah, apalagi kita ini sebagai pimpinan di Muhammadiyah, di Ortom Muhammadiyah, dan sebagai anggota di Ortom Muhammadiyah yang namanya Ikatan Pelajar Muhammad. Muhammadiyah didirikan oleh siapa? Kiai Haji Ahmad. Sudah hafal semuanya ini. Tanggal berapa? Hafal ya? Tanggal Masehinya 18 November 1912. Hijriahnya tanggal piro? Tanggal lahirnya tanggal piro? Ya, jangan cuma tanggal lahir diri sendiri aja. Muhammadiyah harus tahu ya. Saya juga belum hafal tanggal berapa ya hijriahnya. 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Ini udah lama sekali. Lebih tua dari Proklamasi Indonesia tahun 1945. Lebih tua dari Nahdlatul Ulama. NU itu lahir pada tahun berapa? Tahun 1926. Kace-kace. Didirikan di mana dulu oleh Ahmad Dahlan? Di Kauman, Yogyakarta. Udah pernah ke Kauman belum? Jalan-jalan ya. Saya sering dulu, saya nongkrongnya di situ, saya sering. Apalagi bulan puasa, bulan Ramadan itu. Sore-sore udah jalan-jalan ke sana, naik angkot gitu. Nanti buka di Masjid Kauman, kemudian mengikuti tarawih dan seterusnya, baru nanti pulang kadang-kadang enggak kebagian angkot, jalan kaki. Wah, lumayan itu antara kampus dengan Kauman. Nah, ini pendiri Ahmad Dahlan, didirikan di Yogyakarta pada tahun yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang
kita meninjak kepada berikutnya. Muhammadiyah itu adalah sebagai apa? Satu, sebagai organisasi. Organisasi itu apa? Sekumpulan orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ya, ada 3 unsur. Sekumpulan orang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Itu organisasi. Organisasi beda dengan gerombolan, ya. Beda dengan geng. Mungkin ada kalian ikut apa kelompok-kelompok tertentu, kadang-kadang geng motor king, suaranya ampun, nah. Geng Vespa itu juga perkumpulan manusia, tapi itu bukan organisasi, ya. Karena tidak memiliki tujuan khusus secara khusus tertentu yang diperjuangkan. Nah, kita ini Muhammadiyah sebagai organisasi itu punya tujuan. Tujuannya apa? Ini saya cantumkan. Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tujuan Muhammadiyah. Jadi tujuan Muhammadiyah itu bukan mendirikan negara Islam, kemudian khilafah Islamiyah, kerajaan Islam, atau mendirikan daulah tersendiri, itu tidak. Tapi terwujudnya atau mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka mari kita wujudkan bersama-sama masyarakat Islam. Nah, ini yang pertama, Muhammadiyah sebagai organisasi. Kemudian yang kedua sebagai gerakan. Gerakan itu artinya ya selalu bergerak. Bergerak itu apa? Ya tidak mandek. Bergerak itu maju apa mundur? Bergerak itu mestinya adalah selalu maju. Maju itu ke depan. Jadi tidak jalan di tempat, apalagi mundur, tapi harus selalu bergerak. Maka Muhammadiyah termasuk adik-adik ini adalah harus terus bergerak melakukan inovasi. Jadi Muhammadiyah itu sebagai gerakan. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah sebagai paham keagamaan. Nah, ini yang membedakan dengan yang lain. Adik-adik tahu pernah mendengar IPHI, ya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Itu bukan paham keagamaan, hanya organisasi saja. Ya, kalau misalnya ada Idul Fitri, Idul Adha, atau ada perbedaan, dia ikut saja. Yang ikut pemerintah, yang ikut itu, tapi dia tidak punya keputusan, tidak punya pendirian, tidak punya maklumat. Tapi kalau Muhammadiyah ada. Nah, ini yang membedakan Muhammadiyah dengan ketetapan teori yang namanya wujudul hilal, hisab hakiki wujudul hilal, menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024. Muhammadiyah menetapkan. Tapi kalau organisasi biasa, kalau bukan paham keagamaan, nggak menetapkan. Ya, urusannya anggota masing-masing. Sing anggota yang Muhammadiyah melu Muhammadiyah, melu NU, persis ikut persis dan seterusnya. Tapi Muhammadiyah punya paham keagamaan tersendiri. Nah, ini yang membedakan adik-adik. Maka yang berikutnya, Muhammadiyah itu punya misi. Nah, apa itu misinya? Antara lain, yang pertama, menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tadi saya menyinggung waktu pembukaan. Jadi Muhammadiyah itu tauhidnya murni, asli, orisinil, tidak menggak-menggok, tidak belok-belok, tidak pakai tapi. Nah, maka Muhammadiyah itu tidak ada istilah makam keramat. Ya, pernah ada manung pimpinan Muhammadiyah ziarah Wali Songo atau ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan, nggak ada. Semua makamnya sama, tidak ada yang istimewa. Orang kalau sudah mati sudah terputus, tidak ada kaitannya lagi dengan urusan-urusan yang sifatnya adalah tauhid. Kemudian Muhammadiyah tidak mengenal yang namanya istilah ngalap berkah, ngalap berkah. Contohnya, kalau misalnya di sana-sana itu kan ada Pak Kiai habis minumnya nggak habis ngurbutan. Nah, di lingkungan kita kan nggak ada.
Ini antara lain nggak mengenal istilah-istilah yang semacam itu, keramat dan lain sebagainya, sehingga semuanya sama berdasarkan tauhid. Sehingga kemudian Muhammadiyah tidak ada istilah jimat, ana penglaris, ana apa mana, itu nggak ada, biasa saja. Kepengen kaya gimana caranya? Minta sama Allah, nggak usah pakai macam-macam, nanti malah jadi syirik. Ya, gitu. Apalagi pakai ritual-ritual yang tidak ada dasarnya. Orang pengen sakti nggak usah, orang pengen sakti puasa, ini sakti sendiri. Puasa bulan Ramadan itu kan menjadikan orang itu hebat, dalam bahasa Jawa itu sakti. Gue wong sing puasa, jadi wong sing ora puasa, gue wong sing ora gelem menjadi manusia yang luar biasa, menjadi manusia di bawah biasa orang yang tidak puasa, kecuali yang ada uzur. Nah, maka orang berpuasa itu menjadikan dia itu hebat. Nah, ini antara lain. Menegakkan tauhid yang murni. Kemudian yang kedua, menyebarkan agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Agama Islam itu yang disebarkan oleh Muhammad itu agamanya, ajarannya simple-simple, orang ribet, ya, orang ribet. Agamanya kepenak. Ya, misalnya salah satu contohnya dalam urusan apa ya? Urusan ngurusi mati, orang mati. Coba saya mau tanya sama adik. Kewajiban kita terhadap orang yang mati itu ada berapa? Ya, coba nanti kita hitung. Kalau nggak salah ada 4 ya. 1, memandikan, ditusi ya. Mau pelajaran kapan-kapan ngetusi mayit. Ya, ibu-ibu ya Pak, perempuan ini juga latihan ngetusi mayit untuk perempuan. Ya. Saudaranya itu lebih baik nanti misalnya saudara kita ada yang meninggal, dia memandikan kalian aja, perintah kajime. Wong kajime lanang kok ngedusi ibune wadon, kurang pas. Memandikan, mengafani, menyolatkan, terus yang keempat rampung. Penak mbok. Kalau sono terus siapa morning, macam-macam banyak sekali, ana nelung dina, ngitung dina, 100 dina, 1000 dina, wis pokoke. Simpel kita. Dan sesuai sunnah. Kita misalnya mau kurban, ya udah kurban. Nah, akikah dikaitkan dengan kurban, tidak ada kaitannya menurut kita, gitu ya. Jadi beragamannya kepenak, gitu ya. Banyak diskon, insya Allah mudah-mudahan gampang mlebu surgane. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah, ini adik-adik semuanya, kita ini harus memiliki kepribadian Islam secara pribadi, kemudian keluarga kita dan masyarakat kita wujudkan, kita arahkan menuju kepada keluarga masyarakat yang menuju kepada masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Banyak sekali usaha-usaha. Oh iya, terima kasih ya. Ini yang bikin semangat ini. Maka pertanyaan kita antara lain, ini tanya kepada diri kita, nanti bisa dijawab masing-masing oleh pribadi masing-masing. Sudah berapa lama kita berMuhammadiyah? Nah, begitu. Apakah kita merasa bahwa tantangan yang dihadapi Muhammadiyah itu banyak dan berat? Iya apa tidak? Sebagai aktivis dakwah, apakah pernah merasa capek, lelah, tekor, tebok, bete dan lain sebagainya? Capek ya ngurusi kayak begini. Saya juga kadang, wah ini saya kok sekarang jadi ketua PSM kayak pejabat teras, ini kayak calon presiden, setiap hari ada acara gitu. Ya luar biasa itu. Hari ini banyak sekali acara. Pagi tadi di kecamatan ngikuti pertemuan dengan polisi, dengan apa. Siangnya kan buka acara di sini. Malamnya terawih di sana Masjid Alun-Alun, itu saya pengurusnya, ketuanya itu Masjid Alun-Alun. Habis itu terus ya sini. Sampai ditanya di rumah, ayah mau kemana lagi? Ngisi TM. Nah, jadi memang kita harus meluangkan waktu. Maka tadi saya pesannya meluangkan waktu untuk berjuang di jalan Allah.
Ketika dalam kondisi seperti ini kita merasa jengkel, mengeluh atau merasa bahagia atau bagaimana, terus apa yang kita lakukan untuk mengatasi ini? Nah, ini. Bagaimana ini kita ngurusi Muhammadiyah ya? Karena memang Muhammadiyah itu harus diurusi temenanan, nggak bisa ya asal ngurusi itu nggak bisa. Ya kita istilahnya itu nyambi. Besok mungkin adik-adik ini ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi dokter spesialis, ada yang menjadi bupati, ya. Sama. Siapa tahu ada yang jadi presiden. Tapi luangkan waktu, nggak usah banyak-banyak, ya. Istilahnya nyambi, ya nyambi mikir kalau kerja, nyambi mikir Muhammadiyah. Ya dapat gaji, dapat bayaran, disambi mikirna Muhammadiyah begitu. Iya, karena memang di Muhammadiyah ini ladang amal, ladang berjuang, ladang untuk kita menebarkan kebaikan. Nah yang terakhir, apakah kita ini pribadi keluarga sudah merasa bahagia bermuhammadiyah apa belum? Bahasa Muhammadiyah malah tersiksa kayak gitu ya. Kalau Muhammadiyah kayak gitu dijauhi sama tetangga, orang uli tahlilan, orang uli kendurenan, apa? Biasa saja. Justru kita ini bisa menciptakan dalam masyarakat. Nih ya, saya kasih rumus ya, teori perubahan sosial. Wong pinter kalah karo wong sregep. Saya ulangi, wong pinter kalah karo wong sregep, tahu rajin lah ya. Wong sregep kalah karo wong nekat. Ya, Pak. Wong nekat dilawan. Wong nekat anu mikirin mati ora, urip ora, wis kokek. Wong nekat gue, tapi kira rapi gak jadi tiru ya. Gelem kalah karo wong gemblung. Tapi dari semuanya ini, semuanya nanti kalah oleh siapa? Oleh orang yang ikhlas. Jadi kalau kalian tidak pandai, sergeplah. Itu nanti akan bisa melakukan perubahan sosial. Ya pinter nemen ora lah, sugih nemen ora lah misalnya. Ya. Kalian pengen jadi apa sih nanti? Pengen jadi orang kaya, orang pinter, apa orang sugih, apa jadi orang biasa, apa jadi orang kerek gue. Pengennya jadi orang hebat kan ya? Nah, nanti peran kita masing-masing sesuai dengan kondisi kita masing-masing itu, saya kasih teori lagi perubahan sosial. Kalau kamu bisa memberi, berilah. Nek duwe singgo aweh, berilah. Kalau tidak bisa memberi, carilah orang yang bisa memberi. Oke? Berarti ini berlaku untuk teori yang lain juga. Kalau kamu bisa mengajar, ajarlah, diulanglah. Tapi nek orang bisa mulang, orang bisa ngajar, carilah orang yang bisa mengajar. Kalian mungkin fasilitator. Mohon maaf nanti ngisi ya pengajian. Enak. Kamu tinggal duduk aja gini santai gitu. Udah pulang, terima kasih ya, matur nuwun. Ya, begitu dan seterusnya, tinggal dibuat surat pengumuman, mohon hadir pada pengajian. Itu. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan, kita mencari orang yang bisa melakukan itu.